Jadi kayaknya gue sendiri nih. Mumpun anak-anak pada nggak ada, gue mau cerita nih bro. Nah, tapi rada horor. Malam Jumat bro, tapi bro iseng juga gue sendirian ya. Sebenarnya ini gue ada cerita satu. Cerita temen gue sebenarnya, tapi gue ceritain mungkin jadi sudut pandang temen gue aja ya. Temen gue ini gue samarin ya, namanya Yudi. Anggap gue jadi sudut pandang gue tuh Yudi. Ini kejadian sih baru 2 tahun kemarin. Nggak 2 tahun kemarin sih, 2019 kalau nggak salah, mau ke 2020. Gue lupa bulan apa, tapi yang jelas itu tahun 2019-2020. Malam Jumat itu kebenaran kita tuh sebenarnya rame-rame sama Kang Spin sama Kang Jabran tuh biasanya kita punya punya kegiatan tuh ziarah gitu, atau misalkan kita ngaji bareng, atau misalkan kita tawasulan bareng gitu. Tapi waktu itu jadi malam Jumat itu gua kebenaran nggak lagi sama anak-anak. Gua berangkat sama temen gua cewek namanya Eci, dan kita mengalami kejadian yang serupa gitu. Ini kejadiannya gue ziarah ke daerah Batu Tulis Bogor. Di sana ada pemandian juga yang namanya pemandian Cipulus. Jadi kalau misalkan teman-teman ke Batu Tulis, coba tanya aja pemandian Cipulus. Nah, jadi gue iseng-iseng juga nih gue cerita kayak ini nih, soalnya agak-agak gimana gitu, iseng bro, sendirian lagi anjing, anak-anak mana tahu. Jadi kita berangkat Kamis tuh, abis maghrib tuh kita berangkat ke Batu Tulis gitu. Terus kita biasalah sebelum ziarah tuh kan ya kita minimal wudu dulu gitu, bersih dulu, mandi dulu gitu kan. Nah, pemandian boco itu biasanya di pemandiannya di luar gitu. Kalau misalkan cewek itu biasanya ada kayak kamar mandi khusus gitu, di sekat gitu. Nah, waktu gua misah mandi tuh kebenaran pas dipisah itu tuh pas baru setengah gua mandi gitu, teman gua si Eci tuh teriak gitu bro. Gue bilang ngapain si Eci ya, gue samperin. Pas gue samperin, pas istilahnya dia udah di luar gitu kan, cuman dia pas di pintu dia nggak keluar bro. Ngapa nih si Eci ya, gue samperin, gue tarik si Eci, tapi mukanya pucat bro, pucutnya dia. Cuman dia nggak cerita, dan gue pun nggak cerita gitu awalnya. Udahlah, singkat cerita, kita udah kelar ziarah, nyampe rumah. Barulah cerita gitu. Nah si Eci itu waktu pasti kemandian itu, dia di bak pemandiannya itu dia ngeliat kodok segede meja bro. Sedangkan si bak itu kecil gitu, tapi dia ngeliat si kodok tuh benar-benar segede meja gitu, segede meja. Dia teriak, makanya dia teriak. Nah pas dia udah kelar pengen keluar gitu, dia nggak mau keluar, nggak taunya apa, katanya sih di depan pintu katanya ada 2 sosok tinggi besar, katanya hitam gitu. Untungnya gue ada di situ, makanya gue tarik gitu. Udah dah kelar. Kalau gue sendiri gitu, pas gue mau nyamperin si Eci itu, gue ngeliat si kodok itu ada di atas genteng. Itu segede meja juga sama gitu. Cuman gue nggak cerita lah di situ. Udah dah kelar situ. Nah disitulah mulai awal mula gue mau daki gitu kan. Nah itu kan malam Jumatnya gue ziarah. Ketemu sholat Jumat gue prepare.
Nah Sabtu gue naik ceritanya, planning naik tuh sama berenam ke Salak. Nah ingat ya bro, gue sebagai sudut pandang Yudi aja ya, jadi kebenaran narasumber nggak bisa, nggak mau ada di layar kaca gitu. Cuman gue udah minta izin ke temen gue ini, dia diizinin gitu. Nah singkat cerita kita prepare segala macamnya. Malam minggu itu kita berangkat bro, Sabtu gitu kan. Sabtu kita berangkat jalur Loak, berangkatlah kita. Oh iya, sebelum itu gue lupa nih. Nah waktu pas sebelum gue pulang di habis sejarah itu, sebenarnya gue ketemu sama apa ya, bisa dibilang putri kali ya, putri selendang kuning bro, selendang kuning. Nggak taunya cantik banget bro, nggak taunya dia kayak ngejulur geda gitu. Pas gua ngehnya, taunya itu ular segede kereta bro, gila nggak lo? Nyampe dong gua lemas bro. Gua kalau misalkan inget di situ gokil. Udah kita balik lagi ke pendakian, kita daki lewat jalur Ciapus, via Loak. Kita berangkat sore tuh sama tuh jam 5, nyampe Loak tuh jam 5-an lah. Kita titip motor di rumah warga, kita mulailah start daki habis maghrib. Cuman waktu itu kata mungkin penduduk itu lebih baik ditunda gitu, lebih baik daki itu mendingan siang gitu, kalau nggak pagi deh gitu. Cuman karena kita kekeh pengen hari itu juga naik, ya udah kita paksain. Dan mungkin warga juga ya istilahnya udah ngelahang ya gitu kan, ya kita ya namanya anak muda gitu kan, ya kita acuhin gitu, kayak model-model kayak gitu. Sebenarnya tindakan-tindakan seperti itu jangan ditiru bro gitu. Ya itu mungkin bisa dibilang awal-awal petaka juga gitu, kalau misalkan gak dengar orang tua, gak dengar kata orang-orang istilahnya yang orang-orang situ lah. Udahlah, terus kita berangkat lah gitu kan habis maghrib tuh. Naik pos 1 aman, biasalah pos 1 istirahat, kita ngopi-ngopi sebat 2 bat, naik ke pos 2. Nah di pos 2 ini gua ketemu kakek-kakek. Jadi branding bro, si kakek itu jadi layaknya petani lokal gitu kan, pakai celana hitam yang selutut gitu kan, pakai telanjang dada malam-malam bro gitu kan, pakai topi caping gitu, dengan istilahnya dengan apa ya, dengan istilahnya mungkin kita juga punya tata krama gitu kan, ya, kita nanya lah tegur sapa gitu dengan ya kita ngomong bahasa Sunda gitu. Wih pak gitu kan, pulang pak gitu, terus tani pak gitu, udah pulang bertani pak. Terus kata si bapak itu, diem aja si bapaknya. Cuman si bapak itu nggak ngomong, cuman kayak cuman pakai gerakan tangan doang gitu. Jadi seakan-akan tuh kita suruh pergi dari sini, udah tuh istilahnya kita hirauin juga, kita naik lah ke pos 3. Nah di pos 3 ini udah ngerasa aneh gitu kan. Gue lupa ingat di situ juga kalau nggak salah gue ketemu si cewek yang ada di pemandian itu gitu kan, pemandian yang si cewek yang pakai selendang kuning itu. Kok gue ketemu lagi gitu, cuman anak-anak nggak ngeliat gitu bro. Kalau nggak salah ini kan dia kan berbentuk ular yang segede kereta itu bro. Cuman gue diem aja kan. Di pos 3 biasa lah ngopi, biasa sebat 2 bat, udah tuh kelar. Di pas kita mau naik ke pos 4 gitu, itu nggak nyampe gitu bro, ke pos 4.
di situ lagi. Gua nggak tahu tuh ya, nggak tahu 10 kali, nggak tahu 15 kali udah kita tandain, ketemu lagi gitu kan. Ketemu lagi si kakek gitu lagi, ngasih tahu suruh kita pergi gitu kan. Udahlah, turun kabut bro. Anjing gue merinding. Turun kabut. Biasalah kayak hujan-hujan gerimis gitu. Hujan-hujan gerimis. Kita istilahnya buka tenda lah. Kita bikin parit, bikin aman, semuanya nyaman gitu. Ya, kita istirahat lah di situ. Baru juga sejam, kok udah ketemu siang gitu. Padahal kalau nggak salah itu cuman waktu kita ngeh tuh kalau nggak salah masih jam 1 jam 2 gitu. Nah, pas kita beres tenda, beres bikin tenda, kita masuk tenda, kok tiba-tiba pas kita tidur sebentar kok langsung siang gitu. Udahlah gitu kan. Karena itu masih hujan, otomatis kita nggak kedinginan gitu kan. Ya anak-anak bingung gitu kan, mencari bahan bakar kemana gitu. Istilahnya ya udah deh ranting-ranting. Jadi ilmu nih bro, kalau misalkan kita susah buat nyari kayu bakar, tapi tetap ya tolong buat para pendaki, kalau misalkan buat nyari kayu gitu, tolong jangan ditebak kayu yang masih ada di pohonnya, ya yang di bawah deh gitu. Kecuali yang misalkan si pohon itu udah tumbang boleh lah gitu. Tapi kalau misalkan untuk masih pohon yang berbentuk pohon jangan ditebang, tolong bro. Buat para pendaki jangan ngerusak pohon-pohon yang ada di gunung itu. Tolong gitu. Tolong jaga hutan kita, tolong jaga hutan Indonesia. Indonesia itu luar biasa indahnya bro, gak ada di dunia selain seindah di Indonesia. Oke. Nah waktu itu ada nih ilmunya di bro, kalau misalkan emang kita kebasahan, si kayu kebasahan, kupas aja bro kulitnya, tapi juga kering, nah itu bisa kebakar nanti. Oke, singkat cerita, ada temen gua. Nah temen gua, jadi gua agak ngap nih bro buat ceritanya. Bikin suatu kesalahan sebenarnya. Jadi waktu teman-teman itu emang bener mungut ranting yang ada di bawah, ada salah satu teman kita, dia nebang batang itu. Katanya sih bentuknya bagus bro, jadi kayak ketapel bro, emang sih nggak besar sih, paling segini, seukuran tangan lah, panjang paling sejengkal gitu bro. Ya dia tebang tanpa sepengetahuan anak-anak yang lain gitu. Kita taunya pas kita turun di bawah gitu, ternyata dia nebang pohon. Ya istilahnya mungkin ya kita nggak tahu gitu. Kita kira, teman-teman kira dia emang nemu di bawah gitu, nggak taunya emang dia nebang gitu. Nah itu kesalahannya. Nanti di ending cerita ini bakalan menyedihkan sebenarnya bro. Gue kalau cerita ini agak ngap bro, sorry ya. Nah kita nyadar itu kita diputer-puterin, kita nyadar kalau misalkan kita emang nggak diizinin buat naik ke puncak Salak. Ya akhirnya kita mutusin untuk turun. Jadi singkat cerita, kita pas pagi itu kita bangun itu, kita nggak nerusin untuk naik, kita nerusin untuk malah turun gitu. Singkat cerita kita turun, nyampe bawah lagi kita nggak ada apa-apa, aman, alhamdulillah selamat. Nyampe rumah selamat, alhamdulillah selamat. Nah jadi ceritanya gini bro, jadi pas kita nyampe rumah itu kita sebenarnya bukan nggak lost konteks sih, tapi mungkin lebih ke istirahat sejenak gitu. Nah di pas ketiga harinya itu teman-teman tuh semua dikasih kabar. Jadi si teman kita yang ambil batang pohon itu sakit gitu di ketiga hari. Pas ketiga harinya tuh kita dikasih tahu, padahal dia pas turun dia nyampe rumah tuh dia udah katanya sih udah sakit gitu. Dan sakitnya itu nggak
nggak normal gitu, katanya sih ngaco, bukan ngaco, jadi ngomongnya ngelantur gitu. Sampai akhirnya seminggu kemudian dia meninggal. Dan ada salah satu kata-kata yang mungkin keceplosan dari dia gitu, balikin barang gua. Kita pikir apaan, barang apa gitu kan. Pas kita tanya tuh, oh mungkin barang ketapel itu kan, katanya iya gitu kan. Nah jadi pas diujukin si ketapel ini ke almarhum ini, dia ngangguk doang gitu. Dan ini harus dibalikin katanya sama si almarhum ini kan. Ya karena orang lagi sakit bro, masa harus dibalikin gitu kan. Ya ini kita dibalikin gitu, tapi sama teman-teman lah gitu dibalikin. Nah, pas udah dibalikin ya gitu. Jadi gua kalau cerita ini ya mudah-mudahan almarhum, kita minta doanya buat teman-teman yang nonton ini. Gua mungkin mewakilin buat para pendaki yang udah nggak ada, untuk mendoakan pendaki ya, rame-rame nih teman-teman pendaki nih. Kita doakan pendaki-pendaki yang meninggal di atas gunung tuh, dimaafkan dosa-dosanya. Gue lemes bro ceritanya bro. Ya ditempatkan di tempat yang layak lah, dimaafkan segala kesalahannya. Yuk bro, kita berdoa untuk mereka bro, buat para pendaki yang udah gak ada. Fatihah. Oke bro, mungkin segitu aja cerita dari gue nggak kuat sebenarnya kalau gue cerita kisah ini gitu bro. Padahal gue sebagai sudut pandang temen gue gitu, tapi gue denger cerita ini aja gue udah kesentuh gitu bro. Ya pesan gue sih cuma satu sih bro, ya itu yang kita balik lagi gitu. Jadi kalau misalkan siapapun pendaki, mau yang lawas kayak, mau yang baru kayak, mau pemula kayak, mau yang kakek-kakek, anak kecil, siapapun itu, kalau di gunung tolong jaga hutan kita, jangan nyampah, jangan buang sampah sembarangan, maaf jangan boker sembarangan. Kalau misalkan boker melipir deh gitu kan. Ya mungkin itu cerita dari gua. Mungkin next time gua kumpul lagi sama Kang Jebron sama Kang Spin gitu kan. Kalau gue sendiri ya gini deh gitu, maksudnya gue agak grogi gitu, maklum bro, gue pemula gitu. Ya mungkin itu mungkin sampai sini doang cerita dari gue gak kuat bro gitu. Oke lah, gitu aja. Mohon maaf kalau misalkan gue ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.